diperkuat. Sesungguhnya aku gitu kata Allah, laku bagi kalian nadhiru mubin. Nadhir itu memberi peringatan. Tugas kita ini, tugas para dai, tugasnya memberikan peringatan lewat Quran. Misalnya cerita neraka itu berarti nazir, peringatan. Sisa kubur, azab kubur, kiamat itu berarti itu namanya nazir, peringatan. Rasulullah mengenai itu. Lalu Bashir itu memberikan kabar gembira kita surga. Jadi kalau dari ayat ini pas di Quran itu dua-dua nih namanya Muhammad, Fusilat. Terus Rasulullah menyampaikan berarti ibadah nih. Beribadah jangan kepada yang lain. Karena kalau makhluk ini dua, yang satu cuma kalau beribadah hanya kepada Allah saja. Innani ala ta'budu ilallah. Ingatlah hanya beribadah kepada Allah saja. Daripada yang lain. Orientasi tadi, salah satu syarat untuk bisa istiqomah, orientasinya mesti benar, niatnya mesti benar, motivasinya mesti benar. Hanya karena pengabdian. Biasanya kalau saya bilang kalau di fikih Imam Syafi'i membatasi dengan itu. Niatnya kita pasti lillahi karena kalau di zikir-zikir semua ulama akhir pasti ilahi anda, bahkan ada kata Allahumma ya wal bukan ilahi. Salah satunya Imam Syafi'i, para imam lain itu pakai Allahumma. Jadi pakai doa wa ilahi anta min Allahumma anta maksudi. Itu ada sebelum ulama begitu. Perawan kalau ada yang Allahumma jangan disalahin. Itu ada turunannya dari ulama. Kalau asyik siapa kau dari jadi pakai ilahi. Tapi kalau Allahumma anta maksudi itu jadi doa. Jadi kalau Allahumma awalnya itu bentuknya doa. Kalau ilahi itu pengakuan dalam banget sebenarnya. Pakai ilahi, pakai ya mutakalim. Tapi kalau pakai yang mutakalim mana dekat tapi jauh tapi masih ya dekat jauh masih merasa gitu. Tapi kalau sudah nggak pakai itu kedekatan yang luar biasa. Nah, jadi fungsi Nabi, tugas Nabi adalah memberikan peringatan kepada kaum, kepada kita umatnya dengan peringatan-peringatan, tazkirah, tentang kematian, tentang segala macam. Lalu juga memberikan basyir, memberikan kabar gembira. Makanya kalau ulama pasti di sini tujuannya. Kalau wali cuma basyirnya saja. Karena kalau para wali perilakunya cuma syukur, nggak ada sabar. Kalau wali perilakunya cuma kalau jadi wali, jadi syukurannya nggak ada sabar. Maksudnya apa? Ada sakit, alhamdulillah. Nggak punya duit, alhamdulillah. Banyak masalah, alhamdulillah. Itu wali Allah. Jadi kalau nggak jadi wali Allah, dapat yang nggak enak-enak menurut kita, udah alhamdulillah. Nah, saya besar juga itu. Kalau kita masih sabar, berat banget sabar ya. Sabarnya sampai di mana? Ya. Makanya wali pun dikasih sakit ya Allah terus ya Allah kalau ini apa selesai ya. Penyakit panas, badan itu pembakar dosa. Jadi kalau badan kita lagi panas ini panas ya. Itu berarti lagi bakar dosa-dosa kita. Bakar wali modalnya gitu ya Allah kalau memang sakit ini menjadi penghapus dosa saya, pembakar dosa terus kan masa panas itu dosa saya ya Allahnya gitu. Kalau kita kan gak berani kayaknya begitu panas ya Allah sembuhkan saya. Kalau kata Buddha tadi kalau semestinya kenapa? Karena sakit adalah kafaratnya penembusnya dosa. Nah kalau kita pengen ya Allah alhamdulillah. Jadi kalau mau jadi wali tanpa sabar tapi penuh rasa syukur. Karena nggak ada yang enak buat dia. Semuanya di dunia ini enak walaupun menurut masyarakat manusia pada umumnya. Karena mereka sudah menjadikan surga dunia ini dengan surga sebelum surga yang sebenarnya. Dan yang mereka lihat bukan ujian, tapi siapa yang memberikan ujian itu, ujian yang paling dia. Orang kalau udah cinta mah cucu nggak sakit, walaupun pada dasarnya kan menggis gitu. Nah ini yang saya bahas lagi. Wa anistaghfiru ini ayat ketiga yang ini formulanya dibagi berarti satu mesti ibadah ya. Kalau saya kira memahami Quran, maka saya bilang ya termasuk saya belajar untuk sambil doa jadikan Quran sebagai minimal lah baca rutinitas terus yang penting ambil waktu senggangnya kapan kita senggang untuk baca Quran walaupun itu. Nanti kita pahaminya di majelis ini.
Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum matan hasanah ila ajalin musamma wa yu'tiku dhifan fadla. Wa anistaghfiru rabbakum. Ini kan perintah untuk beristighfar. Pakai innya satya ya. Wa anistaghfiru, kalau bahasanya apa sih? Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini kan sulasi tambah tiga alif, sin dan ta. Kata kerja asalnya ghafaro, menambah alif, sin dan jadi berarti bimana tolak. Artinya ada kesungguhan. Kalau lagi istighfar itu mesti iya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Kenapa istighfar? Summa tubu ilai. Begitu istighfar, kenapa tobat gitu? Kok nggak tobat dulu baru istighfar ya? Ini berarti istighfar dulu baru ini. Salah satu tafsiran kenapa ayat ini Allah memerintahkan ini mohon buat permohonan kita. Jadi tadabbur ayat kita. Nanti menjadi istighfar. Karena kalau istighfar ini berarti kita memohonkan mimpian Allah, memohon ampunan Allah, maghfirahnya Allah atas dosa kita masa lalu. Ini istighfar. Makanya saya bilang, agar istighfar kita berisi ketika baca astagfirullah, pikiran itu coba putar kembali, flashback perjalanan kehidupan kita sampai hari ini kita istighfar. Mulai dari akhir balik, astagfirullah. Paling tidak ingat kesalahan kita di masa lalu kita. Kalau cuma di lisan siapa pun bisa. Maksudnya biar aman, zikir ini aman, lebih terasa lagi. Walaupun memang kalau perintah zikir awalnya unik. Kalau cerita amal ibadah, sama amal kualitasnya. Tapi kalau zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran. Dzikran ini pakai maf'ul mutlak namanya. Katsiran berarti zikir yang banyak. Beda ini. Kenapa? Pemahamannya edukasinya berarti orang kalau memang zikir ya dia kualitas banyak zikir. Itu ciri. Jadi kalau dia sedikit berarti zikirnya enggak berkualitas. Zikran itu kualitas dan tandanya kasiran. Orang zikir ya pakai maf'ul mutlak namanya. Jadi maf'ul itu maknanya satu kesungguhan. Zikran. Jadi istighfar kesungguhan mengulang kembali perjalanan. Jadi istighfar itu memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa masa. Nah, taubat dosa yang akan datang. Kita sudah minta ampun dulu, makanya kan ada itu tidak mengulang lagi. Nanti syarat taubat tidak mengulang kesalahan lagi, azam kuat dalam hati. Ya istighfar apa saja. Nanti banyak taubat. Jadi taubat islah. Istighfar tanpa taubat berdusta katanya. Maksudnya kalau istighfar taubatnya ada perubahan. Misalkan kita baca istighfar gini. Begitu lisan kita astagfirullah, kita nih ya Allah. Tadi nggak usah jauh-jauh. Tadi misalkan saya sholat subuhnya kesiangan, astagfirullah. Ajab nih taubatnya, karena taubat itu amal hati. Besok saya nggak akan mengulangi lagi. Gitu. Atau tadi johornya ketiduran, astagfirullah. Ingat besok saya ajab tuh. Kan syarat taubat itu mesti ada niat untuk tidak mengulangi lagi, terus begitu. Nanti lama-lama kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kadang ya masih begitu udah istighfar tapi besok masih ada lagi belum tobat kita. Apalagi tobatan nasuha, Allah masih jauh banget. Tobatan nasuha itu sampai bukan cuma menghilangkan pekerjaannya, menghilangkan rasa dari pekerjaan itu. Misalkan kecanduan judi misalnya. Kalau cuma berhenti pekerjaannya tapi rasa masih ada, itu belum tobatan nasuha. Karena nanti begitu punya uang dia melatih. Jadi taubatan nasuha itu sampai rasa nikmat maksiat itu hilang, itu baru taubatan. Karena berarti buat taubat judilah, iya nggak punya duit.